Albert Einstein lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Orang tuanya adalah Hermann Einstein, seorang agen penjualan dan insinyur, dan Pauline Koch. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, tempat ayah Einstein dan pamannya Jakob mendirikan Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & C, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik dengan memanfaatkan arus searah. Keluarga Einstein adalah penganut Yahudi Ashkenazi yang tidak taat, dan Albert bersekolah di SD Katolik di Munich selama 3 tahun sejak usia 5 tahun. Pada usia 8 tahun ia dipindahkan ke Gymnasium Luitpold, kini bernama Gymnasium Albert Einstein, tempat ia menempuh pendidikan SMP dan SMA sebelum meninggalkan Kekaisaran Jerman 7 tahun kemudian. Pada tahun 1894, perusahaan Hermann dan Jakob kalah tender dalam proyek memasok kota Munich dengan penerangan listrik karena perusahaannya tidak memiliki modal untuk mengubah peralatan dari standar arus searah DC menjadi standar arus bolak-balik AC yang lebih efisien. Kekalahan ini menyebabkan dijualnya pabrik di Munich. Dalam rangka mencari usaha lain, keluarga Einstein pindah ke Italia, pertama ke Milan, dan beberapa bulan kemudian pindah ke Pavia. Ketika keluarganya pindah ke Pavia, Einstein saat itu berusia 15 tahun. Tetap tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya di Gymnasium Luitpold. Ayahnya ingin ia mempelajari teknik listrik, tetapi Einstein berselisih dengan pihak sekolah dan membenci metode mengajar guru-gurunya di sekolah. Einstein kelak menulis bahwa semangat belajar dan pemikiran kreatifnya lenyap akibat hafalan pelajaran yang ketat. Pada akhir Desember 1894, Einstein berangkat ke Italia untuk mengunjungi keluarganya di Pavia, setelah sebelumnya berhasil meyakinkan pihak sekolah agar memperbolehkannya libur dengan menggunakan surat dokter. Selama di Italia, Einstein menulis esai pendek berjudul Investigasi Ether dalam Medan Magnet. Einstein unggul dalam pelajaran matematika dan fisika sejak dini, meraih nilai matematika lebih tinggi dari teman sekelasnya selama bertahun-tahun. Ketika berusia 12 tahun, Einstein mempelajari sendiri aljabar dan geometri Euclides selama musim panas. Einstein juga berhasil membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras saat berusia 12 tahun. Menurut pernyataan guru les keluarga bernama Max Talmud, setelah ia memberikan buku teks geometri kepada Einstein yang berusia 12 tahun dalam waktu singkat, Einstein telah menyelesaikan seluruh soal di buku. Setelah itu ia membenamkan diri mengerjakan soal matematika sulit. Lambungan kejeniusan matematikanya begitu tinggi, sehingga saya tidak bisa mengejar. Kecintaannya terhadap geometri dan aljabar membuat anak berusia 12 tahun tersebut meyakini bahwa alam dapat dipahami melalui struktur matematika. Einstein mulai mempelajari sendiri kalkulus pada usia 12 tahun, dan ketika berusia 14 tahun, ia mengungkapkan bahwa ia telah menguasai kalkulus integral dan diferensial. Pada usia 13 tahun, Einstein membaca Kritik atas Nalar Murni karya Kant, dan Kant segera menjadi filsuf favoritnya. Menurut guru lesnya, saat itu ia masih anak-anak, baru berusia 13 tahun, tetapi karya-karya Kant yang tidak dipahami oleh orang biasa telah dipahami jelas olehnya. Pada tahun 1895, saat berusia 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Politeknik Federal Swiss di Zurich, kelak menjadi Eidgenössische Technische Hochschule, ETH. Einstein gagal meraih nilai standar yang disyaratkan dalam ujian pengetahuan umum, tetapi meraih nilai luar biasa dalam ujian fisika dan matematika. Atas saran kepala Politeknik, Einstein mendaftar di Sekolah Kanton Argovian, Gymnasium, di Aarau, Swiss, pada tahun 1895 dan tahun 1896 untuk menamatkan SMA dan mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Ketika tinggal bersama keluarga Profesor Jost Winteler,
Einstein jatuh cinta pada putri Winteler bernama Marie. Adik perempuan Einstein, Maja, kelak menikah dengan putra Winteler, Paul. Pada Januari 1896, dengan persetujuan ayahnya, Einstein melepas kewarganegaraan Jermannya untuk menghindari wajib militer. Pada September 1896, ia lulus ujian Matura Swiss dengan nilai yang pada umumnya bagus, termasuk nilai tertinggi 6 dalam mata pelajaran fisika dan matematika, dengan skala nilai 1 sampai dengan 6. Pada usia 17 tahun, ia diterima pada program Diploma 4 tahun pendidikan matematika dan fisika di Politeknik Zurich. Maria Winteler, yang setahun lebih tua darinya, pindah ke Olsberg, Swiss untuk mengajar. Calon istri Einstein, seorang wanita Serbia berusia 20 tahun bernama Mileva Marić, juga diterima di Politeknik pada tahun tersebut. Marić adalah satu-satunya wanita dari 6 siswa pada jurusan Diploma Pendidikan Matematika dan Fisika. Beberapa tahun berikutnya, persahabatan antara Einstein dan Marić berkembang menjadi asmara, dan keduanya kerap membaca bersama pada saat jam ekstrakurikuler fisika, yang membuat Einstein jadi makin tertarik. Pada tahun 1900, Einstein lulus ujian matematika dan fisika dan menyandang gelar Diploma Pendidikan Politeknik Federal. Ada dugaan bahwa Marić turut membantu Einstein dalam menyusun makalahnya pada tahun 1905 yang dikenal dengan makalah Annus Mirabilis. Tetapi sejarawan fisika yang mengkaji masalah ini tidak menemukan bukti bahwa Marić memberikan kontribusi penting. Korespondensi awal antara Einstein dan Marić ditemukan dan diterbitkan pada tahun 1987, mengungkapkan bahwa pasangan tersebut memiliki seorang putri bernama Liesl, lahir pada awal 1902 di Novi Sad, ketika Marić tinggal bersama orang tuanya. Marić kemudian kembali ke Swiss tanpa putrinya, yang nama asli dan nasibnya tidak diketahui. Isi surat Einstein pada bulan September 1903 mengungkapkan bahwa putrinya diadopsi atau meninggal karena demam berdarah saat masih bayi. Einstein dan Marić menikah pada Januari 1903. Pada Mei 1904, putra mereka, Hans Albert Einstein, lahir di Bern, Swiss. Putra kedua, Eduard, lahir di Zurich pada bulan Juli 1910. Pasangan ini pindah ke Berlin pada bulan April 1914. Tetapi Marić kembali ke Zurich bersama kedua putranya setelah mengetahui bahwa cinta sejati Einstein adalah Elsa, sepupunya sendiri. Keduanya bercerai pada 14 Februari 1919 setelah pisah rumah selama 5 tahun. Eduard mengalami gangguan mental pada usia 20 tahun dan didiagnosis menderita skizofrenia. Ibunya merawatnya dan ia dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa saat dan akhirnya dirawat permanen setelah kematian ibunya. Dalam surat-surat yang terungkap pada tahun 2015, Einstein menulis surat kepada cinta pertamanya, Marie Winteler, mengenai pernikahannya dan perasaannya yang mendalam terhadap Marie. Einstein menulis pada tahun 1910 ketika istrinya mengandung anak kedua, "Aku memikirkanmu dengan ketulusan cinta di setiap menit, dan aku sangat tidak bahagia selayaknya seorang pria." Einstein berbicara mengenai cinta yang tersesat dan kehidupan yang hilang sehubungan dengan cintanya kepada Marie. Einstein menikahi Elsa Löwenthal pada tahun 1919 setelah menjalin hubungan dengannya sejak 1912. Mereka berdua merupakan sepupu pertama dari pihak ibu dan sepupu kedua dari pihak ayah. Keduanya bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Elsa didiagnosis masalah jantung dan ginjal pada tahun 1935 dan meninggal dunia pada bulan Desember 1936. Setelah lulus pada tahun 1900, Einstein menghabiskan waktu hampir 2 tahun mencari kerja mengajar. Ia memperoleh kewarganegaraan Swiss pada bulan Februari 1901, tetapi karena alasan medis, ia diizinkan tidak ikut wajib militer. Dengan bantuan ayah Marcel Grossman,
ia mendapatkan pekerjaan di Bern di kantor federal untuk kekayaan intelektual atau kantor paten sebagai asisten penguji tingkat 3. Einstein mengevaluasi permohonan paten untuk berbagai perangkat, termasuk penyortir kerikil dan mesin tik elektromekanika. Pada tahun 1903, ia menjadi karyawan tetap di kantor paten Swiss, meskipun ia tidak bisa dipromosikan sampai ia sepenuhnya menguasai teknologi mesin. Kebanyakan karyanya di kantor paten terkait dengan masalah transmisi, sinyal listrik dan sinkronisasi, listrik mekanika, dua masalah teknis yang sering muncul dalam eksperimen pemikiran yang akhirnya membuat Einstein menyimpulkan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Bersama beberapa teman yang ditemuinya di Bern, Einstein memulai sebuah grup diskusi kecil pada tahun 1902, menamainya The Olympia Academy, yang mengadakan pertemuan secara teratur membahas sains dan filsafat. Bacaan mereka antara lain karya-karya Henry Poincaré, Ernst Mach, dan David Hume, yang kelak memengaruhi pandangan ilmiah dan filosofi Einstein. Pada tahun 1908, ia mulai diakui sebagai ilmuwan terkemuka dan diangkat sebagai dosen di Universitas Bern. Setahun kemudian, setelah memberikan kuliah tentang elektrodinamika dan prinsip relativitas di Universitas Zurich, Alfred Kleiner merekomendasikannya sebagai guru besar Fakultas Fisika Teoretis yang baru dibuka. Einstein diangkat sebagai profesor muda pada tahun 1909. Einstein menjadi profesor tetap di Universitas Charles Ferdinand di Praha pada April 1911, memperoleh kewarganegaraan Austria di Kekaisaran Austria, Hungaria, agar bisa mengajar. Semasa tinggal di Praha, ia menulis 11 karya ilmiah, 5 di antaranya mengenai matematika radiasi dan teori kuantum padatan. Pada Juli 1912, ia kembali mengajar di alma maternya di Zurich. Dari 1912 sampai 1914, ia menjadi profesor fisika teoretis di ETH Zurich. Di sana ia mengajar mekanika analitik dan termodinamika. Einstein juga mempelajari mekanika kontinum, teori molekul panas, dan masalah gravitasi ketika ia bekerja dengan matematikawan dan temannya Marcel Grossmann. Pada 3 Juli 1913, ia dipilih menjadi anggota Akademi Sains Prusia di Berlin. Max Planck dan Walter Nernst mengunjunginya seminggu kemudian di Zurich untuk membujuknya bergabung dengan akademi. Selain itu juga menawarkan jabatan direktur di Institut Fisika Kaiser Wilhelm yang akan segera dibuka. Fasilitas keanggotaan di akademi yang didapatkannya meliputi pembayaran gaji dan jabatan profesor tanpa tugas mengajar di Universitas Humboldt Berlin. Ia secara resmi bergabung dengan akademi pada 24 Juli dan bersedia pindah ke Kekaisaran Jerman setahun kemudian. Keputusannya pindah ke Berlin juga dipengaruhi oleh peluang untuk tinggal di dekat sepupunya Elsa yang menjalin hubungan asmara dengan Einstein. Einstein bergabung dengan akademi dan juga Universitas Berlin pada 1 April 1914. Ketika Perang Dunia Pertama pecah tahun itu, rencana pendirian Institut Fisika Kaiser Wilhelm dibatalkan. Institut ini baru berhasil dibuka pada 1 Oktober 1917 dengan Einstein sebagai direkturnya. Pada tahun 1916, Einstein terpilih sebagai Presiden Perhimpunan Fisika. Jerman periode 1916 sampai 1918. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Einstein pada tahun 1911 mengenai teori relativitas umum barunya, cahaya dari bintang lain dibelokkan oleh gravitasi matahari. Pada 1919, penelitian tersebut dikonfirmasi oleh Sir Arthur Eddington pada saat gerhana matahari 29 Mei 1919. Hasil pengamatan dipublikasikan di media internasional menjadikan Einstein terkenal di dunia. Pada 7 November 1919, surat kabar Inggris terkemuka The Times mencetak judul halaman depan bertuliskan "Revolusi Sains Teori Baru Semesta,
gagasan Newton dipatahkan. Pada 1920, Einstein menjadi anggota asing Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Pada tahun 1922, ia dianugerahi Nobel Fisika 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis dan terutama atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik. Saat itu, teori relativitas umum masih dianggap agak kontroversial, sedangkan gagasan efek fotolistrik juga tidak dipandang sebagai penjelasan ilmiah, tetapi hanya sebatas penemuan hukum fisika. Karena gagasan foton dianggap aneh dan tidak diterima secara universal sampai ditemukannya spektrum Planck oleh SN Bose pada 1924, Einstein terpilih sebagai anggota asing Royal Society for Members pada tahun 1921. Ia juga dianugerahi medali Copley oleh Royal Society pada tahun 1925. Einstein mengunjungi kota New York untuk pertama kalinya pada 2 April 1921. Di sana ia disambut secara resmi oleh wali kota John Francis Hylan, diikuti dengan memberikan kuliah dan seminar selama 3 minggu. Ia mengadakan kuliah umum di Universitas Columbia dan Universitas Princeton. Di Washington, Einstein mengunjungi Gedung Putih bersama perwakilan dari Akademi Sains Nasional. Dalam perjalanan kembali ke Eropa, ia dijamu oleh negarawan dan filsuf Inggris Viscount Haldane di London. Di sana ia bertemu dengan beberapa tokoh ilmiah, intelektual, dan politik terkenal dan memberi kuliah di King's College London. Einstein juga menerbitkan sebuah esai, Kesan Pertama Saya di Amerika Serikat, pada bulan Juli 1921. Dalam esai tersebut, ia mencoba secara singkat menggambarkan beberapa karakteristik orang Amerika, sama seperti Alexis de Tocqueville yang menceritakan kesannya terhadap Amerika dalam buku Democracy in America. Dalam beberapa pengamatannya, Einstein jelas-jelas terkejut. Yang mengejutkan tamu adalah sikap positif dan sukacita terhadap kehidupan. Orang Amerika itu ramah, percaya diri, optimis, dan tanpa rasa iri. Pada tahun 1922, Einstein bepergian ke Asia dan kemudian ke Palestina sebagai bagian dari perjalanan wisata dan seminar selama 6 bulan. Ketika mengunjungi Singapura, Ceylon, dan Jepang, ia menyampaikan serangkaian pidato kepada ribuan warga Jepang. Setelah kuliah umum pertamanya, ia bertemu Kaisar dan Permaisuri di Istana Kekaisaran Jepang, tempat ribuan orang menonton. Dalam sebuah surat kepada putranya, ia menggambarkan orang Jepang sebagai orang yang rendah hati, cerdas, perhatian, dan memiliki jiwa seni yang murni. Dalam buku harian perjalanannya dari kunjungan tahun 1922 sampai 1923 ke Asia, ia mengungkapkan beberapa pandangan mengenai orang Tiongkok, Jepang, dan India yang menurut penilaiannya xenofobia dan rasis. Sehubungan dengan kunjungannya ke Timur Jauh, ia tidak dapat menerima Nobel Fisika secara pribadi. Dalam acara penghargaan di Stockholm pada bulan Desember 1922, menggantikan dirinya, pidato penerimaan disampaikan oleh seorang diplomat Jerman yang memuji Einstein tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pejuang perdamaian dan aktivis internasional. Dalam perjalanannya kembali ke Jerman, Einstein mengunjungi Palestina selama 12 hari, yang menjadi kunjungan satu-satunya ke wilayah tersebut. Ia disambut seolah-olah ia adalah kepala negara, bukan fisikawan, termasuk memberi hormat meriam setelah ia tiba di kediaman Komisaris Britania, Sir Herbert Samuel. Dalam salah satu acara, gedung tempat ia berada diserbu oleh warga yang ingin melihat dan mendengarnya. Dalam pidato Einstein kepada hadirin, ia mengungkapkan kebahagiaannya bahwa orang-orang Yahudi mulai diakui sebagai kekuatan dunia. Einstein mengunjungi Spanyol selama 2 minggu pada tahun 1923, bertemu sebentar dengan Santiago Ramon y Cajal dan menerima penghargaan dari Raja Alfonso XIII yang menobatkannya sebagai anggota Akademi Sains Spanyol. Dari tahun 1922 sampai 1933, Einstein menjadi anggota Komite Internasional Kerja Sama Intelektual Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa
sebuah badan yang dibentuk untuk mempromosikan pertukaran ide-ide internasional antar ilmuwan, peneliti, guru, seniman, dan intelek. Awalnya yang ditunjuk sebagai wakil Swiss adalah Sekretaris Jenderal Erich Drummond, yang dibujuk oleh aktivis Katolik Oskar Halecki dan Giuseppe Motta agar menjadikan Einstein sebagai wakil Jerman, sehingga Gonzague de Reynold menggantikannya sebagai wakil Swiss dan mempromosikan nilai-nilai Katolik tradisional. Mantan Profesor Fisika Einstein Hendrik Lorentz dan kimiawan Francis Marie Curie juga menjadi anggota komite.